Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amna Zakaria, peserta BCKS Kabupaten Bualemo, Provinsi Gorontalo. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang LK4 pada modul 3 tentang 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Sebelum saya membahas tentang 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, saya akan membacakan kasus 4. Di sebuah perpustakaan, Rara sedang bertugas sebagai petugas piket kebersihan kelas. Saat sedang merapikan meja, ia menemukan sebuah dompet berisi uang di bawah kursi. Tanpa berpikir panjang, Rara mengambil dompet tersebut dan menyimpannya di tas. Menganggap itu adalah rezeki nomplok karena tidak ada orang lain yang melihat. Beberapa saat kemudian terdengar pengumuman dari Bu Sri, guru pustakawan, bahwa Nina, salah satu siswa kelas lain, kehilangan dompetnya saat membaca buku di perpustakaan. Tari yang kebetulan berada di perpustakaan sejak awal melihat jelas saat Rara mengambil dompet tersebut dan memasukkannya ke tas. Kini Tari menghadapi dilema. Di satu sisi ia tahu bahwa dompet itu milik Nina dan kejujuran adalah nilai yang harus ditegakkan. Di sisi lain, Rara adalah sahabat dekatnya yang sering menolongnya dalam mengerjakan tugas dan berbagi bekal setiap hari. Jika Tari melaporkan hal tersebut atau menegur Rara, besar kemungkinan Rara tidak akan menegur atau bersikap baik lagi padanya. Nah, dari kasus di atas, langkah yang pertama, apa saja nilai yang paling bertentangan? Nilai yang saling bertentangan adalah kebenaran dan kesetiaan, di mana Tari dihadapkan pada pilihan untuk jujur, melaporkan Rara, atau setia melindungi Rara. Langkah kedua, siapa saja yang terlibat dalam situasi kasus. Yang pertama ada Tari, Rara, Nina, dan Bu Sri. Langkah yang ketiga yaitu fakta-fakta apa saja yang relevan dengan situasi. Fakta pertama, Rara adalah petugas piket kebersihan. Yang berikut, selain Rara tidak ada yang melihat Rara mengambil dompet selain Tari. Yang berikut, Tari dan Rara adalah sahabat dekat. Rara sering menolong Tari dan mengerjakan tugas dan berbagi bekal. Di sisi lain, Nina, pemilik dompet, mengumumkan kehilangan. Tari juga tahu bahwa dompet itu milik Nina. Langkah keempat, pengujian benar atau salah. Uji legal mengambil barang milik orang lain adalah tindakan pencuri, meskipun dalam skala kecil. Ini bisa dianggap melanggar hukum. Yang kedua, uji regulasi. Tindakan Rara jelas melanggar kode etik atau peraturan sekolah tentang kejujuran dan integritas. Yang ketiga, uji intuisi, di mana hati nurani Tari pasti mengatakan bahwa mengambil dompet itu salah dan harus dikembalikan. Yang keempat yaitu uji publikasi. Jika Tari memilih diam, berarti ini sampai ke publik, Tari bisa dicap sebagai teman yang tidak jujur atau menutupi kejahatan. Yang kelima, uji panutan. Semua pasti akan menyarankan untuk jujur dan berani menegakkan kebenaran. Langkah
kelima yaitu pengujian paradigma benar lawan benar. Paradigma yang paling relevan adalah kebenaran dan kesetiaan. Tari harus memilih antara menegakkan kebenaran atau mengembalikan dompet atau setia kepada sahabatnya. Langkah keenam yaitu prinsip revolusi. Prinsip revolusi berpikir berbasis peraturan, di mana prinsip ini menegakkan bahwa tari harus mengikuti aturan moral dan peraturan sekolah tentang kejujuran, terlepas dari konsekuensinya. Yang berikut berpikir berbasis akhir. Prinsip ini mempertimbangkan hasil terbaik untuk semua pihak. Hasil terbaik adalah dompet Nina kembali, Rara belajar dari kesalahannya, dan Tari menunjukkan integritasnya. Yang berikut berpikir berbasis peduli. Tari bisa berempati pada Nina yang kehilangan dompetnya, namun ia juga bisa peduli pada Rara dengan cara membantunya mengakui kesalahan dan mengembalikan dompet. Langkah ketujuh adalah opsi lain yang lebih kreatif, adil, dan bijak. Di sini opsinya ya, ada opsi tri lain yang lebih bijak daripada sekedar melaporkan Rara atau diam. Tari bisa mengajak bicara Rara secara pribadi, menjelaskan bahwa ia melihat kejadian itu dan Nina sangat sedih. Langkah ke-8 yaitu apa keputusan akhir yang ibu bapak ambil sesuai dengan analisis. Berdasarkan analisis di atas, saya akan memilih opsi trilim. Saya akan mengajak Rara berbicara secara pribadi atau empat mata dan mendorongnya untuk mengembalikannya. Langkah ke-9 yaitu pelajaran apa yang ibu bapak dapatkan dari pengambilan keputusan ini. Menurut saya, pelajaran utama yang saya dapatkan adalah bahwa menghadapi dilema moral tidak selalu harus memilih antara dua opsi yang buruk. Seringkali ada jalan yang lebih bijaksana. Hanya itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.